Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah waktu tak berujung berlalu, semua informasi mengenai hal itu sudah menjadi tidak jelas. Semua orang tahu bahwa bahkan di wilayah luar Western Tomb Realm, sisa-sisa binatang buas kuno ditumpuk seperti gunung. Ada gundukan besar di mana-mana. Salah satunya adalah gundukan penguburan burung ganas atau binatang buas. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ada banyak masalah, hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu. Sepanjang jalan, mereka maju dengan cara yang megah, secara bertahap mendekati wilayah itu. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Western Tomb Realm sangat berbahaya. Ketika yang lama ini masuk ke dalam sebelumnya, saya melihatnya mengambil bentuk, proses yang menantang surga. Kalian semua benar-benar tidak boleh ceroboh. Kata Blackie ketiga, setengah pamer, setengah sebagai peringatan nyata. Apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. Saat itu, ketika alam makam barat pertama kali terbentuk, membentuk dunia, sudah ada Raja Surgawi, Dewa Surgawi, dan yang lainnya mengambil bentuk, sangat menakutkan. Di masa lalu, Si Hao, kura-kura hitam besar, dan yang lainnya diam-diam mengawasi semuanya, menghindari makhluk yang tidak jelas dan aneh itu, dan baru kemudian mereka melewatinya dengan aman. Kalau tidak, jika mereka benar-benar berani berbenturan, bahkan tulang pun tidak akan tersisa setelah mereka mati. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Western Tomb Realm sekarang. Itu pasti menjadi lebih menakutkan setelah bertahun-tahun. Kesan Si Hao tentang tempat ini sangat dalam. Diagram 10.000 roh digali tepat dari tempat ini, yang sebelumnya terletak di altar itu. Saat itu, ada beberapa objek lain yang terletak di sebelah diagram 10.000 roh, tetapi itu adalah satu-satunya objek yang dia peroleh. Kami akan berhati-hati. Si Zong mengangguk. Dia penuh percaya diri, tetapi dia tidak berpuas diri. Paman Penyu, jangan khawatir. Kami bukan bunga dari rumah kaca. Jika ada kesengsaraan, itu bisa datang begitu saja, kita juga harus menajamkan diri kita sendiri. Zulin berkata sambil tertawa, dengan sengaja menghidupkan suasana. Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, semua orang tersenyum. Jika kalian semua bukan bunga rumah kaca, lalu siapa? Hanya naga merah tua yang mengudara, wajahnya menjadi gelap, tidak ikut bermain. Itu karena itu benar-benar membenci, keponakan Tuan Besar, tiga kata ini, yang ingin mengalahkan orang-orang ini. Keponakan Tuan Besar, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak percaya pada kami? Zulin terkikik. Gadis kecil yang bodoh, apa yang pernah kamu lihat sebelumnya? Hanya hari ini kamu benar-benar bertarung sampai mati dengan orang lain, kan? Naga merah itu membalas. Ia mengakui bahwa pohon katail iblis tidak lemah. Mampu membunuhnya sudah membuktikan Zulin luar biasa. Bagaimanapun, pohon katail iblis adalah jenis makhluk khusus, begitu seseorang dewasa, puluhan juta makhluk akan mati, di sepanjang jalur evolusinya, mayat akan menumpuk, esensinya diserap. Melalui jenis proses pertumbuhan ini, tidak mungkin untuk tidak menjadi lebih kuat, bahkan jika tidak mau. Tuan keponakan, apakah Anda menggertak saya karena usia saya kurang? Disinilah Anda salah. Lupakan pohon katail iblis, bahkan lawan yang 1000 kali lebih kuat, 10.000 kali lebih kuat, saya telah melihat mereka. Tidak peduli seberapa kejam pembantaian di dunia ini, di depan mataku, mereka tidak banyak. Yang disebut bunga rumah kaca, lebih cocok untuk dirimu sendiri. Zulin memiliki senyum di wajahnya. Namun, kata-kata tenang ini segera membuat kelompok anak muda ini menjadi tenang. Ketika mereka masih muda, apa yang tidak mereka alami? Makhluk abadi menyerang kota mereka, 7 raja melawan, abadi sejati mati. Itu terlalu menyedihkan. Naga merah tua itu berkata, kamu gadis kecil yang bodoh, apa yang bisa kamu alami? Saya berasal dari kota kaisar yang asli, memakan mayat musuh sejak saya lahir. Ada burung ganas, binatang buas, bahkan yang terlemah adalah keberadaan setan tingkat dewa surgawi.
Kami mengunyah makhluk tertinggi, bahkan potongan daging makhluk abadi. Zulin berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Dengan hanya seorang gadis kecil sepertimu, kamu ingin memakan makhluk kuat seperti itu. Bahkan setetes darah saja sudah cukup untuk membunuhmu. Naga merah itu tidak yakin. Hah? Zulin tertawa, menjadi sedikit emosional. Jika kamu lahir di kota kaisar asli yang telah terperangkap selama seluruh era besar, dari dulu hingga sekarang, hanya bertarung melawan pihak lain, aku percaya bahwa lupakan daging binatang purba, kita bahkan telah memakan mayatnya. Dari manusia, sejak saya lahir, pembuluh darah spiritual kota raksasa telah mengering, tidak ada tanaman, tidak ada obat spiritual, tidak ada makanan normal. Hanya ada mayat, selain ini, apa lagi yang harus kita makan? Si Hao menghela nafas. Ini adalah kenyataan. Dia sebelumnya telah memasuki kota itu, melihat betapa kejamnya itu. Semua anak seperti ini, tidak terkecuali. Mereka mengenakan pakaian binatang yang compang camping, semuanya kotor, berlumuran darah. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan memakan mayat-mayat itu. Untungnya, mereka memiliki senior yang kuat, salah satu dari 7 raja masih hidup, membantu mereka menghilangkan semua jenis niat membunuh di mayat-mayat itu, serta zat berbahaya. Ini juga alasan mengapa tubuh mereka begitu kuat, alasan mengapa Si Hao memiliki harapan besar untuk mereka ketika dia membawa mereka keluar. Anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan seperti itu, di masa depan, prestasi mereka pasti tidak akan rendah. Relatif berbicara, bahkan naga merah, keturunan dari 10 setan, tampak seperti dia tumbuh di lingkungan rumah kaca yang jauh lebih banyak. Aku sudah makan daging makhluk tertinggi, bahkan mencicipi darah abadi. Sayangnya, saat itu, saya masih terlalu kecil, bahkan setelah semua niat membunuh disempurnakan oleh para senior, serta hal-hal yang dapat melukai fondasi kami, saya masih hanya bisa makan dalam jumlah yang sangat kecil, apalagi diencerkan dalam air. Si Zong menambahkan. Kalian semua sekarang baru berusia 36 atau 7 tahun, pada waktu itu, kalian baru berusia 3 atau 4 tahun, apa yang bisa kalian semua ingat? Naga merah tidak terlalu percaya ini. Saat itu, saya sudah berusia 12 atau 13 tahun, saya mengingat semuanya dengan baik. Jika saya mengatakan ini, Anda harus percaya, kan? Di samping, kata Muking. Mari kita berhenti di sini. Suatu hari, saya akan membawa Anda semua ke sisi lain, membalas dendam untuk semua leluhur Anda. Kata Si Hao. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia ingat lagi. Ketika dia memasuki kota kaisar yang asli, ada api yang menyala satu demi satu, mayat makhluk abadi, sisa-sisa makhluk abadi juga. Mereka dibakar, esensi diekstraksi untuk mempertahankan apa yang dibutuhkan kota kuno. Pertempuran itu terlalu menyedihkan, itu adalah segmen sejarah berdarah. Naga merah tua sekarang sepenuhnya mempercayai mereka. Melalui ekspresi Si Hao, melalui ekspresi sedih dari anak-anak muda itu, dapat dipastikan bahwa hal-hal yang menakutkan ini benar-benar terjadi. Kali ini, aku akan mengakui bahwa aku salah. Itu jarang menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan Keponakan, kami juga memiliki kesalahan. Ketika kami masih muda, kami meminum darah naga jahat, jadi ketika kami melihatmu, kami diam-diam berpikir bahwa rasa naga sejati seharusnya hampir sama. Zulin terkikik. Wajah naga merah tua itu segera jatuh, menjadi gelap kembali. Jelas bahwa suasana hati Zulin masih hidup, tidak terlalu tertekan. Ada sebuah monumen yang berdiri di samping Western Tomb Realm. Ketika seseorang masuk lebih jauh, mereka akan masuk ke wilayah misterius. Seluruh dunia gelap. Ketika mereka memasuki tempat ini, gelombang aura suram keluar. Seorang Tauhu tiba-tiba bergegas keluar, membuka mulutnya yang berdarah. Itu seperti gunung kecil, sangat besar, cakarnya menebas ke arah semua orang. Energi jahat melonjak, membuat tempat ini bergetar. Peng! Si Zong mengambil tindakan, sebuah tinju menghantam, menyerang balik. Benar saja, itu seperti yang dikatakan kura-kura hitam besar. Makhluk ini sangat kuat, banyak dari mereka di alam dewa surgawi. Di alam bawah,
Ini benar-benar tak terbayangkan. Ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Kata Blackie ketiga. Di masa lalu, ketika mereka datang ke sini, kehendak makhluk di sini semuanya kabur, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Selama seseorang lebih berhati-hati, maka tidak akan ada bahaya. Namun, sekarang berbeda. Mereka sudah mulai mengambil inisiatif untuk menyerang orang luar. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Tampaknya setengah berwujud, setengah roh. Kata Si Zong. Si Hao mengangguk. Itu hanya seperti ini. Roh terjalin di sini, seperti tahap awal dari alam dewa kekosongan. Dewa surgawi dan binatang purba itu muncul melalui roh sisa, membentuk negara misterius, wilayah mereka sendiri. Tentu saja, pasti ada keanehan yang terlibat di sini, atau jiwa-jiwa yang bertikai ini pasti tidak dapat mencapainya sendiri. Negara spiritual bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan hanya karena seseorang menginginkannya. Ao, seekor harimau ganas meraung. Ketika mereka memasuki kedalaman alam makam barat, seekor harimau putih menginjak awan berbintang, membantai jalannya dari dunia luar, melemparkan dirinya ke semua orang. Pada saat yang sama, pohon-pohon kuno menjulang ke langit di sekitar mereka, gunung-gunung raksasa beristirahat dengan megah. Ini adalah pemandangan primitif dan biadab. Ada semua jenis burung terbang dan binatang buas di bumi yang besar, semua energi darah mereka meluap ke langit, mengunci mereka. Tempat ini tidak buruk, ini adalah tanah yang benar untuk melatih pria. Si Hao mengangguk. Ada terlalu banyak binatang buas, misalnya, True Hope, PCU, Heaven Swallowing Sparrow, Thousand Armed Giant, Taoti, Lightning Lion. Semua jenis spesies legendaris di sini. Banyak dari mereka berada di tingkat dewa surgawi. Terlepas dari ini, ada makhluk tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, Si Hao juga pernah melihat makhluk-makhluk ini sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Membunuh. Mereka tidak berbalik, mereka di sini untuk melatih diri mereka sendiri sejak awal. Di bawah pimpinan Mu Qing, Zulin, Si Zong, dan yang lainnya, mereka menyerang ke depan, sangat ganas. Si Hao mengikuti. Alisnya berangsur-angsur berkerut. Saat mereka menyerang, meskipun musuh kuat, mereka masih mendorong maju, menuju lebih dalam. Sepanjang jalan, aroma obat tercium. Ada pohon petir perak yang sangat cemerlang, berputar-putar dengan pancaran listrik, dipenuhi dengan buah petir, sangat harum, membuat semua orang ngiler dengan keinginan. Selain itu, ada rumput lidah naga yang membawa embun berkilau, tumbuh di hamparan yang luas, penuh dengan aroma manis. Ini adalah tempat yang bagus. Sebenarnya ada semua jenis ramuan surgawi. Kalian semua tidak bisa memakannya secara acak. Blackie ketiga memperingatkan. Buah-buahan dan hal-hal lain di sini setengah nyata setengah palsu, yang paling penting adalah mengandung racun, membawa energi kematian, sangat mematikan. Saat itu, hampir mati setelah makan hanya setengah dari satu. Semakin jauh mereka pergi, semakin dalam alis Si Hao berkerut, samar-samar merasakan bahwa situasinya aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka tiba di kedalaman alam makam barat, makhluk-makhluk itu telah benar-benar menjadi roh, semuanya seperti roh primordial. Tumbuhan dan lainnya tampak hidup dan hidup, pegunungan raksasa yang megah, tetapi semuanya terbuat dari kekuatan spiritual. Tempat ini seperti Void God Realm. Kata Swan Sein, membunuh. Mu Qing, Si Zong, Zulin dan yang lainnya memimpin, seperti sekelompok binatang buas yang menuruni gunung. Aura mereka sangat kuat, surga niat membunuh meluap, semuanya sangat berani, maju terus. Di sana, Si Hao terkejut. Dia melihat beberapa kebenaran. Di depan, langit berkabut dengan cahaya, ada jalan. Western Tomb Realm bergabung dengan dunia, sebuah gerbang terbuka. Sosok Si Hao menghilang dengan sekejap, langsung bergegas masuk. Dia ingin mendapatkan konfirmasi, perasaan semacam itu membuatnya sangat gelisah. Alam Dewa Kosong. Western Tomb Realm sebenarnya bergabung dengan Void God Realm, menyempurnakan jalan.
Tujuannya mengarah langsung ke penjara kegelapan. Pikiran Si Hao melonjak, berdebar kencang. Western Tomb Realm setengah roh setengah berwujud, bahkan dagingnya mulai menyatu. Kemudian, setelah mengerahkan sedikit kekuatan, dagingnya berhasil melewatinya. Dia berdiri di sana, merasa seolah-olah dia memasuki rawa. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, mengirim tubuhnya terbang keluar lagi. Semangat primordial bersinar, maju ke depan. Dengan Western Tomb Realm sebagai fondasinya, sebagai kunci, belenggu Void God Realm mencoba untuk dilepaskan, membuka penjara. Dia menggigil dalam hati, merasa semakin tidak nyaman. Alam bawah adalah penjara yang menakutkan untuk memulai, terkubur dalam rahasia yang luar biasa. Hanya warisan paling kuno domain abadi yang memiliki rekaman terperinci, hanya Raja Abadi yang mengetahui kebenarannya. Western Tomb Realm sebenarnya memiliki jenis rahasia ini. Ekspresi Si Hao tidak terlalu menyenangkan. Ini sangat menakutkan. Jika mereka yang dipenjara dibebaskan dari penjara, surga tahu bencana besar macam apa yang akan turun. Di masa lalu, warisan kuno Immortal Domain bekerja sama untuk menyegel mereka semua, bagaimana mungkin seseorang dalam skala kecil. Orang-orang yang disegel semuanya adalah sosok-sosok hebat yang tak tertandingi. Si Hao melihat bahwa tempat ini sangat tersembunyi. Area yang telah bergabung dengan Void God Realm ditumbuhi semak belukar di mana-mana, pohon-pohon tua layu, tetapi semua ini tepat di sebelah wilayah penjara. Biasanya, siapa yang akan memperhatikan wilayah ini? Void God Realm hanya memiliki satu jalan menuju penjara, dan itu diawasi dengan ketat oleh kedua tetua itu. Sekarang, sebenarnya ada jalan tersembunyi, jalan pintas yang menuju ke wilayah ini. Si Hao terus maju. Segera setelah itu, dia menemukan gelombang kekuatan yang menghalangi kemajuannya. Ada lapisan penghalang berkilau dan tembus pandang yang belum ditembus. Bagus, pertahanan di sini dari dulu masih cukup kuat. Tempat ini tidak akan terpengaruh untuk beberapa waktu. Si Hao melepaskan sedikit napas lega. Namun, ini hanya masalah waktu. Jika ini berlanjut selama beberapa dekade atau lebih dari satu abad, cepat atau lambat, akan ada masalah besar. Void God Realm bukanlah tempat yang sederhana, bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Itu jauh lebih kuno daripada yang dipikirkan semua orang, kemungkinan besar terkait dengan metode keluarga abadi. Si Hao memeriksa tempat ini untuk waktu yang lama, dan kemudian dia perlahan pergi. Dia perlu memberi tahu Penatua Koin dan Kakek Burung, meminta kedua tetua membuat persiapan. Roh primordialnya kembali ke tubuhnya, berubah menjadi gambar kosong, bergegas keluar. Kemudian, dia segera meninggalkan Western Tomb Realm dan duduk di tempat yang tenang, memasuki Void God Realm. Berat, apa yang kamu inginkan sekarang? Tetua, ada masalah besar. Si Hao tidak membuang waktu, dengan cepat memberitahu mereka apa yang dilihatnya, tidak menahan beratnya masalah sama sekali. Benar-benar masih ada beberapa orang yang belum mengundurkan diri. Mereka benar-benar sesuatu. Mampu menggunakan metode jenis ini untuk menerobos. Mereka pasti mengerti bagaimana Void God Realm diciptakan di masa lalu. Ada hiu besar yang merajalela di luar. Ekspresi kedua tetua itu sangat serius. Mereka dengan cepat menuju ke tempat penjara itu, secara pribadi menyelidiki bagian itu. Semua ekspresi mereka menjadi pucat, menjadi sangat serius. Untungnya, ada tindakan perlindungan. Penghalang ranah ini tidak akan langsung pecah. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa dia. Itu mungkin bukan hiu besar, mungkin hanya ikan kecil yang lolos dari jaring saat itu, tidak mampu mengaduk banyak ombak. Masih ada beberapa kartu truf di sini. Jika dia berani datang, itu pasti akan mengejutkan, kami akan menghapus tubuh dan jiwanya. Ketika dia melihat bahwa kedua tetua itu penuh percaya diri, Si Hao santai. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, memberitahu mereka berdua. Mulai sekarang, itu akan tergantung pada mereka. Anak muda, alasan mengapa alam bawah ini disebut penjara sebenarnya ada dua. Ada makhluk ganas besar yang roh primordialnya dipenjara di Void God Realm, sementara tubuhnya yang hancur kemungkinan besar terkubur di 8 wilayah.
Jika Anda beruntung menemukannya, makanlah sesegera mungkin, itu pasti akan sangat membantu Anda. Ketika Si Hao mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih buruk daripada menangis. Kemana dia akan pergi untuk menemukan ini? Bahkan jika dia benar-benar menggali dan memakannya, jika keberadaan itu suatu hari berhasil melarikan diri dari penjara surgawi, itu mungkin langsung melawannya sampai mati. Si Hao dengan cepat kembali ke alam makam barat, tidak menghabiskan banyak waktu. Di alam bawah, dia bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat. Western Tomb Realm, saat ini, sangat bising. Teriakan pertempuran mengguncang langit, pertempuran besar di sini mencapai. Ada orang yang berdarah, beberapa terluka parah, bertempur hebat melawan makhluk-makhluk itu. Pohon-pohon kuno mencapai langit, gunung-gunung besar dan megah. Ini adalah pemandangan yang liar dan buas. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat kuat, banyak dari mereka adalah dewa surgawi, beberapa bahkan lebih kuat, layak menjadi makam di mana tulang-tulang surgawi menumpuk di pegunungan. Makhluk yang muncul semuanya sangat ganas. Mu Qing, Zulin, Si Zong, semuanya berdiri di daerah luar, mengacungkan tinju mereka dari waktu ke waktu, mengirimkan jejak magis, menyerang makhluk besar itu kembali ke tempat asalnya. Ini adalah para pemimpin, kekuatan mereka hebat, mengambil tindakan dengan terampil dan mudah, memotong banyak jalan, memaksa beberapa binatang purba yang ingin keluar kembali ke formasi mereka, meninggalkan mereka untuk dipertajam oleh orang lain. Selain itu, mereka juga memilih obat-obatan. Meskipun ada racun dan orang normal tidak bisa menelannya, mereka tetap dipetik. Mereka dapat dibawa kembali untuk diekstraksi esensinya. Di pohon petir, ada serangga petir yang terbang keluar. Mereka seperti anak panah, memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Beberapa anak muda tidak cukup hati-hati, sehingga tubuh mereka ditembus, hampir kehilangan nyawa mereka. Bak petir saat ini telah berevolusi menjadi alam kultivasi yang sangat tinggi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ah! 1000 raksasa bersenjata meraung, sosoknya setinggi gunung. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memamerkan taringnya, sangat jahat, mengacungkan 1000 tangannya. Hanya Mu Qing dan yang lainnya yang bisa menghadapinya. Si Hao bergerak dengan tangan di belakang, menekan ke depan. Beberapa binatang ganas melemparkan diri mereka, tetapi mereka semua dengan mudah ditendang ke samping, dibiarkan anak muda itu untuk bertarung dan membuat diri mereka marah. Ada beberapa binatang raksasa yang menginjak-injak bintang, mampu menerima dan mengirimkan matahari dan bulan, kekuatannya sangat mendominasi. Namun, sebelum Si Hao, mereka seperti manusia jerami. Dengan kilatan cahaya, banyak dari mereka dikirim terbang, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Sebuah jalan emas besar muncul. Si Hao menginjaknya, menuju langsung ke kedalaman alam makam barat. Dia pergi untuk melihat altar kuno itu lagi. Tempat ini tetap tidak berubah. Altar itu masih berupa benda beton, masih ada, sama seperti dulu. Meskipun sebelumnya terpengaruh, menderita kerusakan, sekarang pulih, seolah-olah hidup berdampingan dengan dunia. Hal-hal di altar masih sama, hanya beberapa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih memiliki aura yang sama. Si Hao mengerutkan kening. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika dihadapkan dengan altar ini, dia masih merasa seperti itu dalam dan tak terukur. Seseorang harus memahami bahwa dia sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi. Mundur, kalian semua, pergi. Si Hao mentransmisikan suara, memerintahkan semua anak muda untuk mundur ke arah asal mereka tidak bisa membuang waktu. Dia berpikir bahwa sekarang dia berada di alam makhluk tertinggi, altar ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya lagi, tetapi sekarang, dia merasakan sedikit aura misterius. Tempat ini sedikit berbeda, sangat misterius. Di altar itu, ada 3 artefak secara total. Ada tulang tangan yang berwarna emas, memiliki simbol misterius dan kompleks, seolah-olah terbungkus api emas. Ada juga tengkorak, berkilau dan tembus pandang seperti kristal, rongga mata sangat dalam. Jika dia menatap ke dalamnya, seolah-olah itu akan menyedot roh primordialnya keluar. Selain itu, ada bola mata yang membawa darah,
bahkan sampai sekarang masih belum mengering. Itu hanya 3 objek ini. Mereka sangat jahat. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak berubah sama sekali. Darah seolah membawa gelombang panas, bisa mengalir. Di masa lalu, ada objek keempat, tepatnya diagram 10.000 roh. Si Hao sebelumnya mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya pergi. Si Hao berdiri di sini untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Semua anak muda itu mundur, termasuk Muking, Naga Merah, dan yang lainnya. Qiang. Pada akhirnya, dia mengekstrak inti pedang abadi, dan kemudian menggunakan diagram 10.000 roh sebagai perisai. Dia memperlakukan ini dengan sangat serius, dan juga bertindak hati-hati, menatap benda-benda di altar. Sama seperti itu, dia tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya, sangat sabar. Akhirnya, ada reaksi, suara lemah terdengar. Siapa yang mengganggu tidur kita? Mereka benar-benar bisa berbicara, mampu mengirimkan jenis suara ini. Hanya saja, itu sangat lemah, seolah-olah itu adalah nyala lilin di angin, akan padam kapan saja. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, dengan tenang menonton. Tiba-tiba, gelombang besar ditransmisikan keluar dari altar. Tengkorak kristal itu sangat cepat, melesat seperti kilatan perak, menukik ke arah kepala si Hao, ingin menabraknya. Sial. Reaksi si Hao cepat, mengacungkan inti pedang abadi di tangannya, meretas dengan seluruh kekuatannya. Suara itu memekakkan telinga, seolah-olah Immortal Gold menyerang bersama, sangat memekakkan telinga. Ini benar-benar tidak terduga, kawan kecil masa lalu sudah tumbuh ke level ini. Tengkorak kristal mengeluarkan suara lemah. Itu dikirim terbang. Kemudian, di belakangnya, telapak tangan emas di altar melayang, auranya ditarik. Namun, masih ada jenis tekanan. Sementara itu, bola mata itu menjadi lebih menakutkan, masih berdarah. Itu melayang di udara juga, terus bergerak, melepaskan cahaya berbahaya. Tulang Dao, aura abadi, bukan benih yang buruk, melebihi harapan kita. Tengkorak itu berbicara lagi. Itu tidak memiliki daging, berbicara sambil menggerakkan rahangnya begitu saja. Dan, si Hao akhirnya menjawab. Kami bisa memberikan kekuatan yang lebih besar padamu. Kata tengkorak. Memberikan. Kami akan memberikannya kepadamu. Bagaimana Anda akan memberikannya kepada saya? Ekspresi si Hao tetap tenang. Itu akan tergantung pada pilihanmu. Dari kami bertiga, Anda dapat memilih satu. Kata tengkorak kristal. Bagaimana jika saya memilih tulang tangan emas? Si Hao bertanya. Itu bisa menyatu dengan tulang lenganmu, memberimu kekuatan yang tak tertandingi, apalagi membuatmu panjang umur abadi. Kata tengkorak kristal. Panjang umur. Lalu dengan itu, apakah aku bisa menyebut diriku immortal Si? Si Hao bertanya. Apa yang kamu ungkapkan sangat akurat, ini adalah niatnya. Tengkorak kristal itu mengangguk. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.